Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 mendapatkan skor 34. Skor ini turun 4 poin dibanding tahun sebelumnya. Merespon skor IPK ini, Presiden Joko Widodo kemarin mengumpulkan para pejabat penegak hukum Indonesia. Jokowi menyatakan turunnya skor IPK Indonesia akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Dan indeks persepsi korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri. Presiden Jokowi juga meminta aparat penegak hukum memproses tindak pidana khususnya korupsi tanpa pandang bulu. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sementara Ketua KPK menegaskan tidak pernah surut melakukan pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. KPK sampai hari ini tidak pernah surut, tidak pernah lelah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya yang kita lakukan oleh KPK mulai dari strategi pendidikan masyarakat supaya orang sadar dan tidak ingin melakukan korupsi. Kedua, melakukan upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak terjadi dan tidak ada kesempatan melakukan korupsi. Yang ketiga, melakukan strategi penindakan yang profesional dalam rangka pengembalian kerugian negara atau aset recovery. Dalam pertemuan dengan pejabat penegak hukum kemarin, Presiden juga mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana korupsi segera diundangkan. Tim Liputan, Kompas TV. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 merosot. Lalu bagaimana strategi selanjutnya pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita akan bahas bersama Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dan peneliti ICW, Kurnia Ramadana. Selamat malam, Pak Pahala, Mas Kurnia. Selamat malam, Mbak Frey. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Pak Pahala dulu. Presiden Jokowi tegas meminta pemberantasan korupsi ini tanpa pandang bulu. Tak ada toleransi untuk tindak pidana korupsi. KPK bagaimana mengartikan ini, Pak Pahala? Ya, jadi dalam sesudah peluncuran IPK, KPK meneliti lagi masing-masing hasil surveinya dan kita ada pada kesimpulan gini. Yang pertama, ada hal-hal yang memang belum ada di negara kita, gitu. Padahal itu berkali-kali disebut yang namanya tentang korupsi politik, gitu. Jadi kita bilang kita akselerasi program penguatan partai politik dan akuntabilitasnya pada saat yang sama. Yang kedua, kita belum punya pengaturan benturan kepentingan yang nasional. Jadi seperti saya bilang, kalau politisi dia sekarang di Senayan, besok jadi gubernur, besok jadi menteri, besok jadi pengusaha, dia nggak merasa ada yang beda. Apa yang harus dibedakan gitu? Padahal harusnya beda. Gitu. Jadi ada yang kita nggak punya, ya, konflik of interest, misalnya ada panduan yang sedang kita buat. Lantas yang ketiga, kita juga lakukan koordinasi, karena KPK ada fungsi koordinasi. Kita undang kementerian-kementerian yang sebenarnya disebut di indeks, gitu ya, disebut misalnya perpajakan, perdagangan, perizinan, tapi kok ya menterinya rasanya harus diminta, gitu ya, upaya bukan pertanggungjawaban, seperti apa dia pencegahannya. Jadi yang terakhir kita bilang pemerintah ini jelek berkomunikasi tentang apa yang sudah dilakukan atau paling nggak harapan untuk perbaikan lah misalnya. Di beberapa sektor digitalisasi berjalan gitu, paling nggak kalau nanti disurvei, ini kan bukan survei semua, ada pengamat lokal maupun internasional, ada bisnismen. Kalau dia nggak terinformasi, maka persepsinya Indonesia tetap seperti yang dulu. Saya pikir itu langkah-langkah operasional yang kita sudah formulasikan di KPK. Oke, nah kalau dari tahun 2022 yang jadi catatan kemarin, KPK ini kan berhasil menangkap banyak DPO, Pak Pahala. Kembalian kerugian negaranya dikembalikan melebihi target, tapi apa sebabnya kalau KPK lihat ini belum mampu mempengaruhi IPK tadi dalam hal pemberantasan korupsi?
Salah satu kesalahan kita mengartikan IPK, kita pikir itu cerita banyak yang ditangkap gitu. Tahun 2018 itu OTT-nya 38. Kita juga kaget, nggak naik juga IPK-nya gitu kan. Oh ya, oke. Itu kita pikir media juga mesti kasih literasi ke masyarakat bahwa IPK ini memotret sistem di Indonesia yang ujungnya di hilirnya ini aparat penegak hukum. Jadi kalau bilang ini cerita korupsi hanya jaksa, KPK dan polisi, enggak juga, karena ada sistem di luar yang harus diperbaiki serentak gitu. Jadi saya pikir penangkapan atau apapun itu mungkin iya, tapi kalau dibilang itu yang penting saya nggak yakin. Makanya Pak Pahala tadi sebut ada catatan itu ya, catatan dari KPK apa yang kita belum punya, secara sistem harus disentuh begitu ya Pak Pahala? Setuju. Oke, kalau dari Mas Kurnia, apa yang Mas Kurnia lihat, apa yang jadi problem sebenarnya? Catatan dari Pak Pahala ini memang harus diwujudkan segera berarti? Ya, yang pertama, Mbak Friska, tentu penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia dari 38 ke 34 sama sekali tidak mengejutkan masyarakat. Karena? Sebab selama apa yang diutarakan oleh masyarakat, masukan masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi diabaikan begitu saja baik oleh pemerintah maupun DPR. Saya ingin sambung apa yang disampaikan Pak Pahala Nainggolan tadi. Mbak Friska, kita tahu undang-undang merupakan produk politik yang dihasilkan atas kesepakatan DPR dan juga Presiden. Kemarin Pak Jokowi mengutarakan tentang pentingnya mengundangkan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal dan juga perampasan aset. Tentu kita tidak lupa, Pak Jokowi bukan memimpin sejak 2019. Beliau sudah memimpin sejak tahun 2014 dan sudah terhitung 8 tahun, draftnya itu sudah ada di pemerintah dan DPR sejak 2012 bahkan di 2011 yang lalu. Pertanyaannya kenapa sekarang baru terfikirkan untuk mengundangkan perampasan aset? Selama ini yang ICW potret adalah DPR dan pemerintah kerap kali mengundangkan undang-undang yang menguntungkan koruptor. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana hukuman pelaku korupsi dipangkas. Kemudian Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mana kejahatan korupsi tidak lagi kejahatan luar biasa karena remisi dibebaskan kepada seluruh pelaku tindak pidana. Selain dari itu, kalau kita mengacu pada data KPK, dari 2004 sampai 2022, kurang lebih ada 1.500 pelaku korupsi yang diusut. 1/3-nya atau 500 orang diantaranya berasal dari klaster politik, anggota DPRD, DPR RI, atau kepala daerah. Logika yang benar berarti KPK selama ini berhasil untuk meminimalisir korupsi politik. Maka solusinya adalah perkuat penegakan hukumnya. Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan DPR justru menggembosi KPK dengan mengundangkan revisi Undang-Undang KPK dan memasukkan pimpinan KPK bermasalah. Sehingga persepsi publik negatif terhadap pemberantasan korupsi yang diusung oleh pemerintah dan DPR. Belum lagi yang tadi sempat diputar di VT Kompas TV. Banyak pernyataan pembantu Pak Jokowi di dalam Kabinet Indonesia Maju yang justru kontraproduktif dengan pemberantasan korupsi. Misalnya, pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan ketika mengatakan OTT membuat citra buruk Republik Indonesia di mata dunia. Belum lagi statement Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu, kalau ada kepala daerah yang terlibat praktik kejahatan, kedepankan pendampingan, upaya penegakan hukum sebagai benteng terakhir. Itu kan pernyataan yang memperlihatkan belum ada kesatuan frekuensi di dalam Kabinet Indonesia Maju untuk memberantas korupsi. Demikian. Pak Pahala, apakah melihat tadi problemnya salah satu yang jadi bottleneck dalam pemberantasan korupsi? Itu dirasakankah oleh KPK? Iya, terutama 2 RUU itu saya ingat udah 4 tahun yang lalu memang BI datang, PPATK datang, dan kita pikir sekarang momennya. Jadi ada banyak aspek, ada regulasi gitu, ada juga beberapa sistem yang kita belum punya, kita coba buat, tapi jangan lupa ada 2 indeks yang diem saja di nilai 20-an. Dan itu jelas benar gitu, rule of law. World Justice Project sama FIDEM, itu di 20-an. Dalam beberapa rapat kita sampaikan gitu, jangan fokus pada yang turun saja. Yang 20 ini juga ini menarik indeks ke bawah. Katakanlah semua diperbaiki gitu, jadi 60 tetap aja kita di situ. Nah, kalau yang 2 di bawah ini relatif lembaganya teridentifikasi. Itu aparat penegak hukum
dan pelaksana politik gitu. Jadi kita pikir fokusnya harus dua gitu. Oke, catatan terakhir dari masing-masing KPK dan ICW. Jadi kalau dari KPK apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan punya satu frekuensi yang sama begitu Pak Pahala? Yang pertama, semua kementerian lembaga harus sadar atau aware bahwa ini dia berkontribusi loh terhadap jeleknya IPK dan itu belum ada sekarang. Saya harus bilang belum ada. Gitu. Nah itu dulu. Lantas yang kedua, secara teknis yang belum ada kita adakan, yang sudah ada tapi ruwet kita digitalisasi, segala macam regulasi juga kita pikir itu bagian yang penting untuk memberi sinyal. Karena kalau kita ngomong dengan kelompok pengusaha, mereka bilang nggak usah sampai jadi juga perbaikannya nggak apa-apa, tapi kasih kita harapan dong bahwa ini akan perizinan di sektor sumber daya alam tumpang tindihnya akan selesai gitu. Nah, gimana harapan itu belum. Bagi kita bilang komunikasi pemerintah tidak ada yang ditugaskan secara khusus, bukan cerita hal yang baik, tapi cerita ada harapan loh perbaikan di sektor-sektor bisnis misalnya atau di sektor demokrasi atau politisi sekarang kita atur loh lewat konflik of interest guidance misalnya. Yang begitu-begitu kita akan lakukan ke depan. Oke, kalau dari ICW apa langkah progresif yang bisa dilakukan? Mbak Friska, koalisi dari Presiden Joko Widodo terdiri dari banyak partai politik. Untuk mengundangkan dua regulasi penting tersebut, Presiden harus bisa mengkonsolidasikan ketua umum partai politik untuk mendukung upaya penegakan hukum melalui perbaikan regulasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahun 2023 menjadi penentu masa depan lembaga pemberantasan korupsi. Karena ada proses pemilihan pimpinan KPK. Tentu Presiden tidak boleh lagi mengulangi kekeliruan yang parah pada tahun 2019 yang lalu dengan mengedepankan calon pimpinan KPK yang berintegritas dan independen. Terakhir, untuk memberantas korupsi politik harus diwaspadai tahun 2023 jelang pemilu Februari 2024 mendatang, bukan tidak mungkin marak politik uang dan menambah angka-angka yang ada di KPK terkait dengan korupsi politik. Maka dari itu, Presiden harus mampu memimpin garda pemberantasan korupsi. Presiden adalah atasan dari pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung. Tentu mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap proses penegakan hukum tanpa mencampuri penegakan hukum, Presiden harus bisa melakukan hal tersebut agar IPK ke depan bisa membaik, tidak jeblok seperti tahun 2022. Saya rasa itu. Banyak PR-nya regulasi dan tidak terlepas dari proses politik secara sistem harus diperbaiki dari hulu sampai hilir. Terima kasih atas waktunya Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dan peneliti ICW Kurnia Ramadana. Terima kasih Pak Pahala, terima kasih Mas Kurnia. Selamat malam.